Kajian kita sambung surat An-Nisa ayat 25 yang di ujung ayatnya berbunyi wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Wa antasbiru, dengan kalian bersabar maka itu lebih baik. Artinya ya memang sabar itu sangat dibutuhkan. Bahkan berkali-kali sudah dibahas, asal kita beriman dan bisa sabar dan syukur itu semuanya baik. Masalahnya kita sering merasa sudah bersyukur, sudah bersabar, tapi pakai kata tapi. Ya wis sabar banget, syukur banget ya, tapi kan nah niku. Nek pun sabar syukur kudune mboten wonten kata-kata tapi. Wis pokoke ya sabar syukur. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, meskipun ayat ini dan ayat sebelumnya memang masih berkaitan berbicara tentang perairan, hukum masalah tentang kekeluargaan. Yang terakhir kemarin dibolehkannya dalam kondisi darurat, katakanlah bagi orang-orang yang takut terjerumus ke dalam perzinaan, boleh bahkan sampai menikahi hamba yang beriman atau budak yang beriman. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, jika sabar itu lebih baik daripada nikah karo budak, yang mendingan aja nikah karo budak bahasanya lah. Nikah karo budak berarti kan hanya punya hak separuh lah. Budak itu punya pemiliknya. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa kalau di daerah Arab sana orang sulit nikah bukan karena takut nggak bisa ngasih makan, tapi utamanya karena apa? Takut maharnya, karena mahal banget di sana. Tapi kalau di Indonesia umumnya orang takut nikah bukan karena nggak bisa memberi mahar, tapi supaya pangan apa? Nah, ini padahal kita memahami bahwa Allah dalam Al-Quran mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah yurizquha. Kalau masih hidup di bumi mesti ada rezeki, dari gelem jot apa orang. Bahkan gampangnya kalau ayam asal modal ceker karo patok ya si madang. Jadi ya itulah bahwa masalah pernikahan kalau di sana permasalahannya di daerah Arab dulu sampai sekarang orang takut nikah karena begitu mahalnya sulit. Tapi kalau di Indonesia umumnya takut nikah karena merasa nanti masih makan apa. Maka orang-orang yang memahami demikian barangkali kurang memahami ayat-ayat Allah, diantaranya bahwa kalau orang yang menikah maka Allah akan jamin rezekinya. Bahkan dikatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Orang-orang yang fakir kan berarti kan diterjemahkan, dipahami dalam istilah fikih, fakir itu nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Lah sekarang di Indonesia ada BLT, ada PIP, ada PKH, ada apalah segala macam banyak. Kalau sampai kategorinya nggak bisa makan ya naudzubillah ini masyarakat awan, jadi pemerintahnya ya dolim gitu. Kemudian ayat terakhir ataupun kata-kata terakhir dari surat Al-An-Nisa ayat 25, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun maha melas. Artinya ya tadi disinggung di awal kita supaya menjadi orang yang pemaaf. Orang yang tidak mau memaafkan dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri, itu kan boleh dianggap lebih kaya, lebih merasa lebih merasa lebih hebat daripada Allah. Kenapa? Allah yang maha kuasa saja, Allah maha kuasa. Tetapi siapapun yang mau minta maaf, siapa yang bertobat akan diterima taubatnya. Maka kita tidak boleh merasa lebih hebat daripada Allah. Kalau ada pikiran seneng temen di ngapurani laratiku isi
Itu kita memaafkan orang lain bukan kepentingan orang yang dimaafkan, tapi kepentingan siapa? Kepentingan diri sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, yang rugi kita sendiri. Kawane gampang kesubahan, akhirnya meriang, lah apa yang nake? Kadang-kadang kita merasa lanyu sih semangat orang, tapi kemudian si lara ya berarti urung memaafkan itu namanya. Cara training sing itu sing bayar niku nek jenengan derek pengajian namanya PPA niku nek pertama ikut bayar 750.000. Itu oleh para ustadznya dibilang ini bukan bayar ngaji bayar, tapi menghargai ilmunya. Digambarkan kalau jenengan disuguhi banyu bening jot kang sumur karo banyu aqua sing tuku, kira-kira sing ketone eman-eman dibuang sing pundi? Sing tuku mbok iku gambaraken. Lah jenengan disuguhi banyu bening kayak bikin jot banyu kang sumur. Dia botol aqua asli segelan. Jenengan ngregani sing dijajal. Gue sing ngaku kan. Jadi bukan ngregani nggone ya. Memang istilahnya. Di antaranya disampaikan tentang masalah memaafkan ini disebut tadi ada 5 hal yang menyebabkan hidupnya tidak tenang, dadanya sempit, akhirnya meriangan. Ya. Salah satunya tidak mau, tidak mampu, tidak bisa memaafkan kesalahan orang. Yaitu ibaratnya duit akeh nang ATM, duitnya tak miliaran jero ATM. Ning gara-gara lubang ATM itu kesumpel tisu, kartunya mboten saged mlebu. Duitnya saged dipendet, mboten. Gampangannya banyaknya rezeki Allah, kesehatan, rezeki dan sebagainya, tapi karena singgul diot kami ketutup, akhirnya nikmat Allahnya tidak bisa turun. Itu sebenarnya istilahnya ganjalan tisu. Nah, bagaimana supaya bisa memaafkan kesalahan orang? Ya tadi, satu, kita juga pasti banyak salah. Sadarlah, manusia nggak mungkin ada yang suci selain para rasul yang terjaga. Yang kedua, kita butuh dimaafkan sama Allah. Yang ketiga, anggernya orang bisa ngapuran dia wong liya nyong dewek sing kalah awake gitu. Wong liya si ora kurus. Satu. Yang kedua, menyesali sing wis keliwat. Kita pertama bagaimana caranya kita menyadari bahwa sing wis kedadean ora mungkin dicabut malih. Dongane mina aja kaya wong wis dadi kok dongane ya enggak bisa lah. Maka ilmunya satu, tidak ada kejadian yang terjadi tanpa seizin Allah. Jadi jangan menyalahkan orangnya, Allah mengizinkan kok. Ini banyak orang yang kelihatannya gampang, tidak bisa atau menyesali, terlalu menyesali peristiwa yang terjadi. Cirinya apa? Angger kemutan sakitnya di sini gitu. Itu salah dua. Tadi yang pertama tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua tidak bisa atau terlalu menyesali sing wis kedadian sing ora nyenengi. Yang kedua. Jadi cara melepaskannya ilmunya diwarai jana yang niku. Satu, hadis Rasul juga mengatakan jangan pakai kata-kata dongane aja ya biyen. Bahasa Arabe, bahasa hadisnya la taqul lau. Coba saja aja kayak wingi biyen. Bisa kejadian kok. Cara menanganinya adalah dengan cara ridho saja.
kesalahan baik itu anak, suami, menantu, orang tua, tetangga, teman sing wis kedadian, ya sudah pasti diizinkan oleh Allah. Kita tinggal mencoba mengambil hikmahnya apa jane gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terlalu khawatir masa depan. Nah, jangan biar badan di maning jerek. Orang duit. Kuncinya bagaimana? Usaha maksimal, iman maksimal. Ya usaha, rampung usaha pasrah. Dah. 3. Yang keempat, terlalu ngrungokno omongan wong. Dia terlalu mendengarkan ucapan orang, dalam arti apa ya, meletakkan ketenangan di mulutnya orang lain. Wong sewu ya, moni sewu ya. Wong cangkeme ora bisa dilarang kok ngajak ngomong. Maka Allah mengatakan laututi aktsara man fil ardi yudiluk an sabilillah, agar kowe kabeh omonge ditotna, dituruti, kowe dhewek ning bang sengsara. Niki mun dicontohaken niku wong sing adol keledek. Anak ini ngomong terus, diomong terus. 4 gitu ya. Di antara itu yang menyebabkan jadi nikmat Allah susah turunnya karena itu. Nggih monggo dipun napa nggih? Dipun angen-angen. Terus kuncinya bagaimana? Sing jenengane omongan wong itu mesti macam-macam. Maka ya kuncinya ya berarti jangan terlalu mendengarkan omongan orang. Ngomong kok. Ya terserah kita bagaimana kita menyikapinya. Oke, di antaranya itu yang menyebabkan hidup ini tidak tenang, dadane sempit, akhirnya meriangan. Oke. Mulai sering dokter mbok ampun kata menggali nggih Bu. Nggih penggali lah wong urip nggih menggali. Biasanya orang yang dalam niku bahasa psikologinya jenengane stres. Stres niku bahasa Inggris artinya tertekan, jiwanya tertekan. Biasanya orang rasa sapa sing stres nyong ora-ora kok. Sapa sing mikir nyong ora mikir-mikir ora. Niku biasanya niku nggih. Ya makanya banyak-banyak kita memohon pertolongan Allah lah. Pasrah sama Allah. Kata para ustadz ya, wong liya itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan orang. Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Mengendalikan diri kita sendiri. Banyak zikir sama Allah, pasrah kepada Allah, doakan yang terbaik. Niki terakhir jadi memahami wallahu ghafurur rahim, diantaranya Allah Maha Pengampun, kita juga mestinya mudah memaafkan. Banyak ngitip banget. Apa arti? Terus dikesui apa tadi mari kan mboten kok. Wong liya bisa dikendalikan ora. Baik, kita lanjutkan ke ayat ke-26, kita baca ke-26, 27, 28 lah ini kaitannya. Monggo dibuka bareng-bareng kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum.
wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maila. Boten kuat. Sampai nanti mangke. Wonten tanda bakope wonten tengah-tengah. Ada tanda bakope napa? Qaf. Qaf nggih, kuat. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah menghendaki untuk menjelaskan, memerincikan, menjelentrehkan kepada kalian syara'i adinikum, syariat-syariat agama kalian, wa masaliha umurikum, serta kemaslahatan urusan-urusan kalian. Allah bermaksud dengan menjelaskan di depan kemarin ini berbagai penjelasan untuk memberikan penjelasan secara terperinci, wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk dan menunjukkan ayursidakum ila taraikil anbiya, kepada sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, wa yatuba 'alaikum, dan memberikan ketaubat kepada kalian. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat kemarin sebelumnya, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang haram dinikahi, kemudian juga bagaimana kalau tidak mampu memberikan mahar yang banyak, bagaimana jalan keluarnya, semuanya ada jalan keluarnya, serta memberikan petunjuk kepada sunnah. Sunan itu jamak dari sunnah. Tadi saya mengaji sebelumnya, pengertian sunnah itu ada berbagai macam dalam Al-Quran. Pertama, sunnah itu dimaknai hadis.
Yaitu dalam hadis Rasulullah misalnya mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bima la tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Sunnah Rasul itu maksudnya hadis. Hadis itu apa sih? Hadis berarti ya segala ucapan, perbuatan serta persetujuan Rasulullah. Jadi apa yang Rasulullah ucapkan, apa yang Rasulullah kerjakan, apa yang Rasulullah tidak mengucapkan, tidak mengerjakan tetapi menyetujui, itulah pengertian dari hadis. Yang dalam hal ini juga sepada dengan kata-kata sunnah. Terus diantara lagi ada makna yang kedua, sunan itu berarti adalah perbuatan pelopor. Misalnya man sanna sunnatan hasanatan. Jadi kalau sunnah di sini bisa apik bisa elek. Siapa sih nyontoni bahasanya lah, berarti kan disi dewek lah melopori. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyusa minha. Barang siapa nyontoni perbuatan baik lalu dipeloni nang wong liya diikuti, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Nah, misalnya mungkin dulu Mbah Umam siapa menginisiasi mengawali, yuk paling ora seminggu bisa ngaji nang masjid lah. Bahas apa? Itu ketika perbuatan itu diikuti orang lain maka selalu dapat istilahnya pahala jariah. Itu sunnah juga mananya. Tapi mananya bisa sunnah, bisa berarti bisa perbuatan yang baik, bisa tergantung. Sebaliknya man sanna sunnatan sayiatan falahu wizru wa wizru man amila biha. Siapa sing nyontoni perbuatan jelek terus dipeloni wong, ya dapat dosanya, ya dosa wong sing ngetutna. Itu kan makna sunnah juga di antaranya. Lalu di istilah tauhid atau fikih, tauhid ya, akidah, ada yang menganggap bahwa sunnah itu lawannya bid'ah. Maka orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat serta salafus saleh disebut ahlu sunnah. Nah, gitu. Yang lainnya berarti bukan ahlu sunnah, berarti ahli bid'ah. Itu juga di mana kata-kata sunnah juga. Kemudian yang terakhir di sisi hukum fikih, sunnah juga dimanai kayak sholat sunnah, berarti dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa, gitu. Atau rugi disebutannya, itu juga sunnah pengertiannya. Nah dalam ayat ini yuridullahu aliyyin lakum wa yahdiyakum sunnal ladzina min qablikum. Allah mengendaki untuk menjelaskan kepada kalian serta menunjukkan kepada sunnah-sunnah, artinya perilaku-perilaku. Nah, di sini bukan hadis-hadis, perilaku-perilaku dari orang-orang sebelum kalian. Siapa di sini yang dimaksud? Sudah dijelaskan, orang sebelum kita adalah para nabi serta para salafus saleh. Tadi ada yang membahas bahwa Al-Qur'an itu sumber hukum tapi bukan hukum gitu loh. Karena kalau dianggap sebagai Al-Qur'an hukum, kan sekarang banyak yang sudah tidak bisa dilakukan atau tidak berlaku, dalam arti ada ulama-ulama yang mengatakan nasikh mansukh. Sehingga kalau ada orang yang bersepakat semangat pokoknya kembali kepada Quran dan sunnah, Quran itu sunnah, berarti kalau sunnah berarti sunnah Rasul, nanti orang Indonesia nggak makan nasi, Rasulullah tahu makan segora gitu. Itu maknanya. Jadi makanya memahami Al-Quran itu bagaimanapun tidak bisa letterlek, dalam arti persis seperti itu. Butuh penjelasan para ulama. Gak bisa letterlek. Apalagi cuma sepotong-sepotong. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wajib kamu perang, berarti kudu perang terus. Yo, itu yang sering dipakai oleh para orang-orang yang dicap teroris kan, dalam arti karena qatul ladina lakum minal kufar. Pateni wong kafir sing perak. Loh. Gitu. Itu enggak boleh kita memahami, enggak bisa langsung lah. Termasuk dalam hal ini, apakah di Indonesia sekarang masih ada perbudakan? Kemarin kan boleh menikahi budak. Budak itu harganya lebih mahal daripada nikah. Misal, karena dulu budak biasanya dibayar
berapa keping uang emas gitu. Mahal sekali budak itu. Nah, sekarang kan nggak ada budak. Kalau budak tuh nggak punya hak pribadi. Nah, sementara kemarin boleh menikahi wanita budak yang muslimah mu'minah. Lah, apakah masih ada budak sekarang? Ini sehingga ada yang memahami bahwa Quran itu sumber hukum tapi bukan hukum itu sendiri. Artinya hukum-hukum yang dilakukan didasari pemikirannya oleh Al-Quran. Ini termasuk Allah menunjukkan kepada sunnah-sunnah perilaku orang-orang sebelum kalian, wa yatuba alaikum, dan memberikan taubat kepada kalian. Di ayat yang lain ada Allah berfirman bahwa wa ma kana Allah mu'adzibahum hatta wa ma kunna mu'adzibahum hatta nab'atsa rasula. Kami Allah tidak akan menyiksa sebuah golongan umat sebelum kami kirim rasul. Sehingga dari ayat ini ada yang memahami lah, kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, misalnya orang-orang Mekah, misalnya bapaknya Nabi Muhammad, ibunya, itu kan dulu pada nyembah berhala bahasanya lah. Itu sudah ada Rasul apa belum yang sampai ke mereka gitu. Ada yang berpendapat bahwa itu mereka dalam periode fatroh berarti kekosongan. Enggak, Nabi yang dulu misalnya sebelumnya kan, Nabi sebelum Nabi Muhammad terdekat adalah Nabi Isa. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya sendiri. Sementara Nabi Isa itu tempatnya bukan di daerah Arab, tapi di daerah Palestina. Itu. Sehingga ada yang menganggap bahwa kalau begitu ya berarti kan itu pada masa fatrah, masa kekosongan, tidak ada Rasul belum nyampe mereka. Ya masa Allah siksa gitu. Tapi ya itu namanya pendapat, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya Nabi yang terdekat Nabi Ibrahim berapa ribu tahun sebelumnya. Dan itu juga tidak untuk orang Arab kan waktu itu, dalam arti kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk kaumnya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan, sehingga bisa jadi dalam satu masa pada hari yang sama lebih dari seorang Rasul. Misal Nabi Ibrahim itu yang jelas Nabi Musa itu semasa sewaktu harinya sama dengan Nabi Harun, dengan mertuanya Nabi Syuaib. Itu kan bareng Rasul itu tiga-tiganya semasa. Gitu. Nabi Ibrahim ya sempat bersama dengan putranya Nabi Ismail itu. Tetapi kalau Rasulullah Muhammad SAW itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, semua manusia. Berarti dari Rasulullah sampai kiamat itu Nabi semuanya. Ini masalah orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, memberi taubat kepada kalian, sehingga ya Allah Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Bisa jadi orang-orang sebelum Rasulullah diutus termasuk orang-orang yang mungkin Allah berikan taubat, ya terserah Allah saja. Wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Maka jangan sampai ragu-ragu ketika kita mendapati ketentuan-ketentuan Allah, pastilah itu yang terbaik. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, Allah itu menghendaki kalian bisa bertaubat, akan berikan taubat oleh Allah SWT terbuka sebelum nafas sampai di tenggorokan. Bahasanya selalu terbuka pintu taubat. Sementara wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan azima, sementara orang-orang yang mengikuti nafsunya. Nah ini masalah nafsu kan masalah kepenginan. Nafsu itu kepenginan. Secara umum sudah dikatakan sama Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Kebanyakan secara umum nafsu gue ya sing karep pengen peloni sing elek. Alarm ismoni ya nafsune langko disit. Wis hayya ala sholah ya kok delamaning. Lu limbok. Nah itu nafsu.
Jelas-jelas Al-Qur'annya bilang wasari'u, segera, cepetan. Ajilu, buru-buruan. Wis hayalah solaya. Kok disit. Mbok kena. Waktune salat dawa iki. Itu nafsu. Orang-orang yang begitu, yang mengikuti nafsunya, cenderung akan mengajak kita untuk seperti mereka. Wa yuridul ladzina tabi'una syahwat, dan orang-orang yang mengikuti nafsunya juga menginginkan antamilu, supaya kita itu melenceng, supaya kita itu berpaling mailan nadima, dengan berpaling yang besar. Ay wa yuridul fajaroh ittiba asyaiton anta'dilu anil haq ilal batil wa takunu fisqotan fajrotan mislahu. Ya, kita coba jadi pada baik, karena apa ya, kalau orang-orang yang mengikuti nafsunya, nafsu kan kendaraannya setan. Setan itu tahu. Orang-orang yang bermental seperti setan tahu bahwa nantinya di akhirat lah maksimal akan mendapatkan balasan. Tetapi orang gelem dewekan gitu loh. Moh dewek. Ini orang-orang yang mengikuti nafsunya, maka akan mengajak kita untuk seperti mereka. Sekali lagi Allah menjelaskan yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menghendaki memperingankan kepada kita, dalam arti kalau kita tidak melakukan suatu amal baik pasti bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau alias bebeh. Karena pasti hukum Allah masih sesuai dengan kemampuan. Sampai diceritakan kalau jengking nang sawah sedina be kuat. Misalnya gitu loh ya. Tapi jengking ruku karo sujud ping maling-maling berapa menit, wah bote pol terus gitu kan. Belum banyak kan iyalah tandur. Kate soto tandur, gogore nyangkrang temen ya. Wih, jajal ora kuat nyongko. Tapi ada orang kuat, tapi kadang-kadang kuat salat tahajud cedilan tok wae abote pol. Nggih napa nggih? Lah gini maksudnya loh. Ya, nek tandur kok sedina jengking itu ya kuat. Lah anggere sono pirang menit. Wah, botepon. Nah. Hah? Ya butuh, makanya semuanya dikerjakan. Gitu loh maksudnya. Aja ngangger duit sregep banget, angger sing ora ketemu duitnya bebek to niku. Padahal kan kita tahu bahwa itu lah duit adalah biaya hilang. Ye, memang Allah menghendaki untuk tidak memberatkan kita. Makanya ya ora kon suwe-suwe lah, ya ngono lah, salat ya paling pira gitu. Bal-balan bisa sejam melayu ngene-ngene mlaku masjid perek, wah bot temen ngono gitu. Ya memang begitu faktanya kan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi di balik kelemahan itu ada kekuatan yang dahsyat gitu. Jadi maka di sini dikatakan wa yuridullahu ayyukhaffifa ankum ayuridu ta'ala bima yassara ayyusahil alaikum ahkam syara. Ya wong gampang salat ora bisa ngadeg ya uli karo jagong ora bisa ya uli karo turun. Nah gitu sing dilakoni. Ning ngrasane abot temen kayane ora mampu. Lah nyong lah ora mampu ben ora mau iku lah. Jadi
Wa khuliqal insanu dha'ifa diterangkan ay ajizan an mukhalafati hawahu la yasbiru ala ittiba'is syahawat. Jadi manusia itu lemah untuk menyelisih, melawan hawa nafsunya. Ya inilah mudah-mudahan kita dengan ngaji ya berarti Allah bimbing kita untuk mau berusaha lah menyadari ketika boboh iyalah bahasanu gue bahasanya orang lagi boboh kalingannya malah mati gitu. Ini loh. Emut mati ini udune semangat malah udah mati malah jadi lemes kepriwe. Emut mati kudunipun semangat. Karena salah satu contohnya dikatakan bahwa orang yang ditempatkan di neraka paling bawah niku tandane angger arep salat rasane beboh. Ida qamu ila sholati qamu kusala. Ya sholat tapi beboh. Nah niku. Duh janjong bahasanu termasuk alah naudzubillah. Semangat niku kudune. Maka banyaklah diberikan contoh yang namanya kalau mencari karena memang ada di ayat bal tusirul hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Memang kowe luwih milih dunia. Angger sing sifate duniawi semangate pol. Keton nang ngarepe sih. Duite keton oleh apa? Bayaran mending. Tapi ngeri bayaran ngemben ya Bu, ya anak orang bumbuan lah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bal tu'thirunal hayatad dunya karena wal akhiratu khairu wa abqa. Cuman sayang cara membuktikannya tidak bisa dengan orang lain, caranya kudu menjajal dewek. Akhirat lebih baik ya wis cekan jenengan mengakhirat segera cepetan komen terbukti terus niku. Artinya kan kita tidak ada pilihan lain ya hanya percaya tok. Orang percaya karena jajal disit mati disit terus niku. Sayang enak mati orang bisa balik maning kan atau nih boleh pokok kelar. Ning cara berpikir kita itu umane gampangan cara mikire. Contone anak informasi armeng Cilacap numpak motor. Hari ini kengko nang dalan sing dilewatin ndi bae pokoke ana razia polisi. Terus jenengan ora percaya nganyak bae temenan. Ya kecap kan orang gak wasur-wasur dan sebagainya. Tapi sing percaya persiapan ternyata orang anak selamat betul. Ya selamat anak rahasia orang ya tetap selamat. Anak rahasia tetap selamat. Itu fokus. Mesti kita mikirnya begitu itu. Orang anak siksa kubur orang anak. Ternyata orang anak selamat sing ora persiapan. Ternyata anak wis ya wis gitu. Kira-kira cara berpikirnya harus niku lah, gampangannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Insyaallah memang kata Rasulullah, ikhris sing semangat, sing otros. Orang mung tandur kalimatun tok, ora ngode kali bisnis. Ihris ala ma yanfauka sing bermanfaat kan itu malah dunia tok dunia sedelat tok. Ngerti-ngerti be kula pensiun iyalah. Kan ngerti-ngerti jelas banget rasane lah. Ngerti-ngerti be wis arep 70 tahun wis sedelat banget. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat kuwi luwih apik, luwih dawa. Cara memahami nah terus mangkene iki angger ternyata memang insyaallah kita sih meyakini pasti ada. Tapi nek wong sing isi ragu mangkene iki anggorana wis persiapan dia selamat, orana anak ya tetap selamat. Tapi lah orang gugunyong ternyata anak ya celaka kan begitu.
Inilah mudah-mudahan ya, karena kita waktunya sangat terbatas, mudah-mudahan kita termasuk fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Mudah-mudahan termasuk amay ya'mal, termasuk apa niku? Fa amma man saqulat mawasinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi nek kula mencoba memahami makna niku, adapun orang-orang yang lebih berat amal kebaikannya, maka ia hidupnya nyenengi. Cara kula mboten kudu penting teng akhirat. Artinya teng dunya mawon angger luwih akeh amal apike, insyaallah uripe nggih seneng. Berarti kudu mikir ki angger nyong uripe luwih akeh susahe, jangan-jangan anu isi luwih akeh amal eleke ngoten. Carane mikir iku teng dunya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Memang depannya itu tentang hari kiamat nggih. Tapi kalau di dunia untuk memikiri ya insyaallah nek wong gue ya kata tadi tidak mungkin orang itu semuanya baik ya. Manusia pasti punya salah, punya dosa. Makanya kita mestinya bukan termasuk orang yang GR, tapi perlu juga ngitung dewek. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hitung-hitung dewek, kira-kira kenyong ulia uripe luwih akeh apike, luwih luwih akeh eleke. Dan nyong uripe sengsara temen ya, oh berarti mungkin luwih akeh eleke. Terus dalam arti kita jadi semangat memperbaiki. Ampun harus nyong happy terus, ora masalah. Mesti wis apik kabeh nyong. Nanti buk termasuk wong sing bangkrut. Rasane uripe wis ibadah wis cukup, wis akeh. Sehingga pilih-pilih. Karena kula wingi takon teng wingi ngaji wingi bayar 50.000, yang mbajine nang kafe diwedangi barang bayar 50.000. Ya wis ayo. Kula takon, gini Mas, niku sing ngaji luwih nom timbang tapi jangan anu pujane mun carane sukses lah. Kula takone kan sering niku beredar teng grup-grup WhatsApp, teng Instagram, teng YouTube. Allah itu lebih senang kalau jenengan nyeneng wong dia. Ibadahmu puasa kowe nggo awakmu dhewek kowe. Ya Allah seneng tapi ora pati seneng. Ibadah salatmu ya nggo awakmu dhewek mo. Ibadah tahajudmu ya nggo awakmu dhewek. Tapi nggak kita sedekahkan gombong, awet ngomong. Sehingga kadang-kadang ada orang yang sing cerdas gue amal, ya sing amal sing disenengi Gusti Allah. Lah berarti pelihane ora dilakoni. Sing penting apik karo wong, karo Gusti Allah ya sekedarnya aja gue. Cara kulo nek Ustaz ini menjawab, kalau bagi saya enggak Pak. Bagi saya pertama adalah hakullah. Bagaimana kita kepada hablum minallah itu nomor 1. Wapi kayak apa karo dia orang Gusti Allahnya disepelekan ya. Cerita beliau, kalau saya istri anak ngajak makan malam di luar misalnya, nyong mikir gengko nabrak waktu sholat Aisyah apa ora, jamaah Aisyah apa ora, nang di sholat dipikir. Loh kita kan mau, misalkan tekan jam 12 bengi isi kena. Duhur jam 2 mau isi kena gitu, isi ulih. Nggih kan? Jadi menurut Ustadz tadi, ya pokoknya hayang ala sholat, ya ayo segera, ajilu cepetan, orang kongkoan. Aram Cilacap kenyo anggar jam 6 kurang seprapat kenyo sholat maghrib nang ngendi uman jamaah apa ora ya. Nah, terus saya tanya, tapi Ustaz kan kalau ibu-ibu kan beralasan bahwa sholatnya ibu-ibu lebih utama di rumah. Ya di rumahnya di rumah, tetapi tetap hayalah sholat ya sholat, orang kongkoan. Ora ketanggungan lagi sinetron manis sekedar sinetron.
Bodho wedang. Niku Ustaz niku lawis keliling Indonesia. Sing maune kepengen apa keturutan. Iya tempat diuji jelas otomatis diuji. Tapi dia mendidik diri dan keluarganya. Pokoknya hayya 'alas shalah, segera salat. Itulah hablum minallah didahulukan. Kecuali darurat. Lagi hayya 'alas shalah ada wong tabrakan. Nah, itu kan darurat. Kalau darurat tubihul mahdzurat, sing larang dadi ulih. Iku darurat. Ngono sekedar turu darurat. Sekedar tandur darurat. Darurat itu nyawa, mikir ngeroke wong ketabrak ditulungi mati gampangane. Lah niku darurat. Ingat cerita ada orang niki cerita orang yang tidak berangkat haji tapi uli ganjar haji. Itu ceritanya kan diantaranya ada seorang keluarga itu udah daftar haji, udah siap-siap berangkat haji lah. Wong bukan Indonesia orang daftar haji, mau siap-siap berangkat haji. Lah bojone lagi ngidam. Bojone lagi ngidam, semripit mambu masakan dia. Gesek goyang gesek enak banget mau. Ih, agak liwat kayak. Ih, kayak masak apa kok enak banget kok ngembune kok. Pak, tolonglah. Kayak tembungan anak. Cicipi lah sedikit. Wong biasa wong ngidam alasannya kan jadi jabang bayi ngerora kok ngences jere lah. Wah jadi akhirnya bojone mriku assalamualaikum Bu. Anu nyuwun pangapunten Bu niki bojo kula segidang. Mangke niki semripit mambune masakane panjenengan. Yen kula diparingi sekedhik lah. Ning jawaban iku Bu napa? Maaf Tuan, makanan ini haram buat jenengan. Hanya boleh buat kami. Bisa nek anu nang apa? Anu keluarga kami ini sudah 3 hari nggak makan. Kebetulan tadi ada keledai mati, anu ora disembelih. Anu si mandan seger lah gue kan ya daripada nyongko mati orang mangan ya. Tak mas. Astagfirullahaladzim, manti ana wong ora mangan 3 dina. Nganti mangan batrang. Pas kita mengetahui lho, sing gene batrang mboten namung sing mati mboten disembelih. Tetapi juga disembelih bukan karena pakai bismillah, namanya juga batang termasuk kayak itu. Jadi batang iwak lah uli 2 kali puasane. Ini akhirnya sama itu, Bu, jere kae wong kae mau anu guli masak dagingnya daging batang karena darurat dadi uli. Ya wis pula sekarang ora usah luwak kaji lah, usah nyicip-nyicipin lah. Kita bantu saja. Duitnya dipekna wong niku. Sidane ora mangkat kaji itu. Niku kita sedang membahas darurat. Darurat niku levelnya nyawa. Aku nembe turu jare darurat lah apa. Mudah-mudahan kita di monggo lah kita didik, kita ajak bareng-bareng hayya 'alas shalah, ayo segera salat. Wong wadon jare utama salat omah, ya segeralah nang omah ngono lah. Nggih, monggo bareng-bareng karena perintah Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum, jaga awakmu dan keluargamu. Perkara wis dimutaken diajak tetep ora gelem, ya itu di luar tanggung jawab kita. Ayo ayo ya wis masuk nganteni kula kadang-kadang dibrak-brak. Ya cepetan ditunggu. Iya ngerti unyu agene glegek lah. Kok disit ora sabar gare komatif wae. Nyong ora kesora lah. Mboten jare ora sabar temen, ora wonten kesumane kula sekono sering-sering puasa. Dadi anggar wis kadang-kadang kene nang lagi dilena ya nembe glegek dereng sempat ya wis wektune komatik jamaah nyong ditinggal ora apa-apa. Tapi ampun cepetan kok dinteni kok tengok-tengok bau wis wong oh. Sementara ketika dirinya sendiri yang ngemutakan malah ngkongkoan. Itu nggih, ini ilmunya. Jadi
eh, tiga hal yang harus dijaga. Hablum minallah mesti didahulukan, hablum minannas, serta yang lainnya mensyiarkan berdakwah. Itu inti ajaran Islam. Dan ini secara umum dalam arti bahwa yang khusus kayak darurat, namanya darurat ya, namanya darurat. Tapi ukuran daruratnya jangan apa-apa gampang darurat, lemes ya darurat, darurat kabeh. Itu mananya bahwa kita berusaha, insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengedepankan, mendahulukan hak Allah, artinya ya milih tetapi berusaha semuanya dikerjakan. Ya sholat fardu, ya sholat sunnahnya, ya puasa fardunya, ya puasa sunnahnya, ya haji fardunya, haji sunnahnya, sedekah fardunya, zakat, sedekah sunnahnya, semuanya dikerjakan berdasarkan kemampuan. Dan lebih baik kita seringkali kita mengukur diri tidak mampu, padahal sesungguhnya bukan tidak mampu, tapi urung gelem, alias bahasa Jermane bebeh. Nah, terus kepriye obatnya bebeh, kemutan mbok kaji bebeh kalingane malaikat Israel nyebut. Ya, bismillah, mudah-mudahan ada doanya, ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabil daini wa qahril rijal. Sering diwaos, Bu? Butuh napal? Walah. Ya bahasa Jawa, dukus kalau kulo pun dipuluni aja ngasih nyong dadi wong sing lemah karo beban. Lemah ala nyong ora bisa balung cilik. Wis tua, ora duwe, ku lemah. Kasal ala bobot temen iki rasane ya. Minal azzi wal kasal. Jubni wal bukhl. Weden. Lah nyuwar mau kamar mandi bukan ula. Nyuwar menyat bok pingsan. Ya ada tata caranya kan. Memang ketika kita bangun tidur orang seguduk menyat. Pertama melek disit. Alhamdulillah dia menyat, terus jagong disit. Ada caranya semuanya. Tetapi intinya kalau kita diberikan semangat, bahasa bocah namanya cemungut, semangat, ikhris itu hadisnya, sing gigi, sing oto, sing semangat, maring sekabehane. Waruan ngomongnya gampang, ya emang ngomong gampang. Tapi kan sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Memang angel, manusia lahir yang memang angel. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia memang digawe angel, lahir ya angel. Dan ini metu lah. Itu sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa majlis. Atau ada yang mau ditanyakan? Udan apa? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika